Niken Salindri, pesinden muda bersuara emas asal Kediri, baru saja tampil memukau dalam pentas budaya internasional di Hong Kong. Namun, di tengah euforia keberhasilannya, hatinya sunyi karena rindu akan kampung halaman dan sosok Mas Lindra, Bupati Tuban, yang diam-diam menyimpan cinta padanya. Tanpa diduga, Mas Lindra terbang sendiri ke Hong Kong hanya untuk menjemput Niken secara langsung. Kepulangan mereka menjadi sorotan publik, tapi lebih dari itu, menjadi perjalanan penuh drama dan keputusan besar dalam hidup mereka berdua. Sorot lampu panggung Opera House Hong Kong malam itu menyinari sosok Niken Salindri yang berdiri anggun dalam balutan kebaya berwarna merah marun bertabur manik-manik emas. Alunan gamelan digital mengiringi tembang klasik lir-ilir yang ia lantunkan dengan penuh penghayatan. Para penonton yang mayoritas adalah ekspatriat dan warga asing terpukau, bahkan beberapa merekamnya dengan kagum. Di balik gemuruh tepuk tangan yang membahana, terselip tatapan kosong di mata Niken, seolah ada kekosongan yang tak mampu diisi oleh decak kagum atau lampu sorot. Ia tersenyum di hadapan dunia, tapi hatinya tak utuh. Sudah lebih dari 2 minggu ia berada di Hong Kong, diundang sebagai duta seni Indonesia untuk mewakili budaya Jawa Timur dalam Festival Budaya Asia. Momen ini seharusnya menjadi kebanggaan yang menggetarkan, terlebih Niken menjadi pesinden termuda yang tampil di pentas internasional. Tapi semakin besar sorotan publik, semakin terasa sunyi hatinya. Ia rindu tanah air, rindu aroma sawah, suara azan dari surau kecil di dekat rumahnya di Kediri. Dan yang paling membuatnya gelisah, rindu pada sosok Mas Lindra, Bupati Tuban yang selama ini hanya ia kenal lewat pertemuan-pertemuan singkat di acara seni daerah, namun menyisakan jejak yang tak bisa ia hapus dari ingatannya. Selesai pertunjukan, Niken duduk sendiri di ruang ganti. Di depan kaca besar yang dihiasi bunga anggrek putih, ia menatap bayangannya. Makeup tebal menutupi wajah lelahnya, namun tak mampu menutupi kepedihan yang ia simpan. Ia membuka ponselnya, berharap ada pesan dari Indonesia. Bukan dari panitia, bukan dari wartawan, tapi dari satu nama yang diam-diam ia tunggu, Mas Lindra. Namun tidak ada, yang ada hanya foto-foto kiriman netizen yang mengabadikan dirinya di atas panggung, viral di media sosial, namun tak satu pun menyentuh hatinya. Hatinya kembali mengingat percakapan terakhir dengan Mas Lindra di Pendopo Tuban, 2 bulan sebelum ia berangkat. Saat itu Mas Lindra menatapnya lama sebelum berkata, "Kalau kamu ke luar negeri, jangan cuma bawa suara. Bawa juga doaku." Kata-kata itu sederhana, tapi nadanya penuh makna. Sejak hari itu, ada yang berbeda dalam cara Niken memandang laki-laki itu. Bukan sekadar pejabat, bukan hanya tokoh penting, tapi sosok yang diam-diam telah membangun rumah dalam hatinya. Namun ia tahu, cinta yang tumbuh dalam diam adalah cinta yang sering terpaksa kuat sendirian. Malam itu, Hong Kong terasa dingin meski suhu masih hangat. Dari balkon hotelnya, Niken menatap jauh ke arah Victoria Harbour yang gemerlap. Tapi pikirannya melayang ke ujung Jawa Timur. "Apa Mas Lindra memikirkan aku juga malam ini?" bisiknya lirih. Di tengah gegap gempita dunia, Niken merasakan kesunyian yang dalam. Ia tak tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, jawaban dari pertanyaan itu akan datang dengan cara yang tak pernah ia bayangkan, dengan langkah kaki seorang pria yang nekat menjemputnya sendiri dari seberang lautan. Pagi hari di Hong Kong menyambut Niken dengan kabut tipis yang menyelimuti jendela kamarnya di hotel berbintang 5 tempat ia menginap. Suasana begitu tenang, tapi hati Niken terasa riuh. Ia membuka jendela, membiarkan angin lembab masuk perlahan sambil menatap cakrawala. Hanya 2 hari tersisa sebelum ia kembali ke Indonesia. Hatinya mulai dihantui oleh banyak pertanyaan, bukan soal pekerjaan, tapi soal perasaan. Ia bertanya-tanya, apakah pulang nanti hanya akan disambut keramaian media dan para pejabat protokoler, atau ada satu wajah yang diam-diam ia harapkan muncul pertama, Mas Lindra. Saat hendak turun sarapan, seorang petugas hotel memanggilnya, menyerahkan sebuah amplop putih dengan cap pos Indonesia yang masih utuh. "Surat untuk Miss Salindri, dari Jawa Timur," ucapnya dalam bahasa Inggris terbata. Niken terkejut. Siapa yang mengirim surat fisik di era digital seperti ini? Ia kembali ke kamar, duduk di kursi rotan dekat jendela, dan membuka surat itu dengan hati-hati. Aroma khas kertas dari tanah air langsung menyeruak, membawa ingatannya pulang ke rumah kayu di Kediri. Tulisan tangan di surat itu rapi, tegas, dan sangat dikenalnya. Hanya ada satu orang yang menulis dengan gaya seperti itu, Mas Lindra. Surat itu singkat tapi dalam. Isinya bukan puisi,
bukan janji manis, tapi sapaan penuh makna. Niken, semoga angin laut di sana cukup hangat untuk menjaga semangatmu. Jangan lupa, seseorang di tanah Jawa masih menunggumu. Jika kamu tak keberatan, biarkan aku yang menjemputmu pulang. Jantung Niken berdegup kencang. Surat itu seperti menghidupkan bara kecil yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Tangannya bergetar memegang lembaran kertas itu. Ia membaca ulang, memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Kata, menjemputmu pulang, terdengar sangat pribadi, sangat berani, dan sangat tak terduga. Ini bukan sekadar perhatian seorang bupati pada pesinden daerah, tapi sesuatu yang lebih dari itu. Ia bingung, antara bahagia dan takut berharap terlalu jauh. Seharian itu Niken sulit fokus. Ia menjalani sesi wawancara dengan stasiun televisi lokal dengan senyum yang setengah hadir. Pikirannya terus melayang ke satu kemungkinan, benarkah Mas Lindra akan datang? Ataukah itu hanya ungkapan simbolis? Tapi nalurinya berkata lain, Mas Lindra bukan tipe pria yang suka bicara kosong. Jika dia berkata akan menjemput, maka kemungkinan besar dia sedang mempersiapkan sesuatu. Di tengah gegap gempita panggung dunia, sepucuk surat dari tanah Jawa telah membuat hati Niken tak lagi bisa tenang. Di ruang kerja pendopo Kabupaten Tuban, Mas Lindra duduk termenung di balik meja besar berlapis ukiran jati tua. Tangannya memegang peta kecil jalur penerbangan internasional, sementara layar laptop menampilkan jadwal keberangkatan pesawat ke Hong Kong. Di luar, suasana pendopo ramai seperti biasa, staf lalu lalang, laporan masuk setiap menit, tapi dunia dalam hati Mas Lindra sedang sunyi. Ia baru saja menandatangani surat cuti mendadak. Para ajudannya terkejut, namun tak ada yang berani bertanya banyak. Sebab semua tahu, jika Mas Lindra sudah diam, itu artinya ia sedang memutuskan sesuatu yang besar. Dan kali ini, yang besar itu bukan proyek, tapi hati. Sejak mengirim surat untuk Niken seminggu lalu, Mas Lindra belum mendapat balasan. Tapi ia tidak menunggu jawaban untuk bertindak. Ia tahu Niken bukan tipe yang mudah menjawab dengan kata-kata, apalagi soal perasaan. Gadis itu menyimpan segalanya dalam diam, seperti alunan sinden yang lirih tapi menggugah jiwa. Ia masih ingat mata Niken terakhir kali mereka bertemu, mata yang seperti ingin bicara, tapi terhalang batas status, jarak, dan mungkin keraguan. Tapi Mas Lindra tahu, kalau ia tidak datang menjemput, maka jarak itu akan tetap abadi. Dengan jaket hitam sederhana dan tas kecil berisi pakaian ganti, Mas Lindra berangkat diam-diam dari Bandara Juanda, Surabaya. Tidak ada iring-iringan mobil dinas, tidak ada protokoler, hanya ajudan kepercayaannya yang ikut mendampingi. Di dalam pesawat, ia duduk di kelas ekonomi seperti penumpang biasa. Cinta itu tidak perlu fasilitas negara, gumamnya sambil tersenyum kecil. Ia memandangi awan dari balik jendela, membayangkan wajah Niken di panggung, suara tembangnya yang selalu membuat dadanya bergemuruh. Tapi lebih dari itu, ia membayangkan saat Niken melihatnya tiba-tiba muncul, apakah akan tersenyum, menangis, atau marah. Sesampainya di Hong Kong, Mas Lindra menyamar sebagai wisatawan biasa. Ia menolak pengawalan dari KJRI, meski beberapa staf mendesaknya untuk tetap menjaga protokol. Ia hanya meminta satu hal, alamat hotel tempat Niken menginap. Malam itu ia berdiri diam di depan lobi hotel mewah itu, memandang ke dalam dari kejauhan. Ia tidak langsung masuk. Ia ragu. Ia manusia biasa, bukan hanya seorang bupati. Ia takut kehadirannya tidak diharapkan, atau dianggap mengganggu. Tapi kemudian ia ingat surat yang ia tulis, dan niat yang ia jaga sejak pertama mengenal Niken, bahwa cinta yang tulus harus berani menjemput, bukan menunggu. Masuk ke dalam hotel, ia berbicara dengan petugas resepsionis. Saya tamu dari Indonesia. Saya ingin menitipkan sesuatu untuk Miss Salindri. Petugas itu mengangguk, dan Mas Lindra mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi keris mini berukir lambang Tuban. Bilang padanya, ini bukan hanya oleh-oleh. Ini lambang niatku. Setelah itu, ia duduk di lobi, menanti dengan sabar. Di balik dinding kaca yang dingin, ada harapan yang perlahan mulai tumbuh hangat, bahwa mungkin, malam itu bukan hanya tentang pertemuan dua insan, tapi awal dari kisah yang akan menggetarkan dua negeri. Malam turun perlahan di Hong Kong, membawa cahaya lampu kota yang berpendar keemasan di antara gedung-gedung tinggi. Di lantai 5 hotel tempatnya menginap, Niken baru saja selesai menghapus riasan wajah usai tampil di sebuah acara budaya Indonesia di Konsulat Jenderal. Tubuhnya letih, tapi pikirannya terus terisi oleh surat yang ia baca pagi tadi.
Sejak saat itu, dadanya tak henti berdebar. Ia mencoba menenangkan diri, memutar musik gamelan dari ponsel, namun suara lembut Bonang malah membuatnya semakin terhanyut dalam kerinduan. Hingga akhirnya, telepon kamar berdering pelan. Suara resepsionis menyampaikan bahwa ada seorang tamu dari Indonesia yang menitipkan kotak untuknya di lobi. Dengan jantung yang seolah akan pecah, Niken turun perlahan ke lobi hotel. Ia mengenakan kebaya santai berwarna ungu tua, rambutnya masih sedikit basah karena baru dikeramas. Begitu matanya menangkap sosok pria berjaket hitam duduk di sudut ruangan, wajah yang sangat ia kenali itu, langkahnya langsung melemah. Dunia seolah berhenti sejenak. Itu bukan mimpi. Mas Lindra benar-benar ada di hadapannya. Duduk dengan tenang seperti seorang pria biasa, bukan seorang bupati, tapi lelaki yang sedang membawa isi hatinya ke negeri seberang. Mas Lindra berdiri pelan, senyumnya tipis namun penuh keberanian. Ia menatap Niken tanpa kata, seolah mata mereka berbicara lebih dulu. Niken menahan napas. Kenapa datang sejauh ini? Tanyanya nyaris berbisik, takut pertanyaannya akan merusak keheningan magis itu. Mas Lindra menjawab dengan tenang, karena hati yang tak dijemput bisa hilang dalam keramaian dunia. Kata-katanya bukan puitis, tapi terasa seperti palu yang mengetuk pintu hati Niken yang selama ini tertutup rapat. Seketika, mata Niken basah, tapi ia menahan tangisnya. Ia tahu, ini bukan waktu untuk menangis, ini waktu untuk menyambut takdir yang mungkin selama ini bersembunyi. Kotak kecil berisi keris mini itu pun sampai ke tangan Niken. Ia membukanya dengan pelan, lalu menatap benda itu sejenak. Keris ini lambang kekuatan dan penjaga kehormatan, kata Mas Lindra lirih. Dan aku ingin kamu tahu, hatiku padamu kujaga seperti aku menjaga kehormatan rakyatku. Kalimat itu menghantam dinding terakhir pertahanan Niken. Tak pernah ada yang menyatakan cinta padanya dengan cara sedalam ini, bukan dengan janji-janji manis, tapi dengan tindakan nyata dan keberanian menyeberangi benua. Niken tak bisa berkata apa-apa selain menunduk, menggenggam kotak itu erat, seolah sedang menggenggam masa depan. Mereka duduk bersama malam itu, berbicara dalam diam dan senyum, tanpa banyak basa-basi. Dunia luar tetap ramai, tapi bagi mereka, waktu telah berhenti di satu titik pertemuan dua hati yang selama ini hanya saling pandang dari kejauhan. Hong Kong bukan lagi sekadar tempat manggung, tapi kini menjadi saksi lahirnya sebuah babak baru dalam hidup Niken dan Mas Lindra. Babak yang akan membawa mereka ke ujung cerita yang belum mereka tahu, tapi sudah mereka mulai dengan keberanian, kejujuran, dan cinta yang tidak biasa. Pagi itu, media sosial meledak. Foto seorang pria berbaju hitam duduk di lobi hotel mewah Hong Kong bersama seorang sinden muda berhijab, tersebar luas di berbagai platform. Warganet dengan cepat mengenali sosok tersebut, Mas Lindra, Bupati Tuban yang dikenal karismatik, dan Niken Salindri, pesinden asal Kediri yang sedang bersinar di kancah internasional. Dalam hitungan jam, tagar-tagar Mas Lindra jemput Niken menduduki puncak trending topik di X dan Instagram. Publik pun terbagi antara terpukau dan penasaran. Tak sedikit yang menduga-duga hubungan mereka telah melewati batas profesional, sementara yang lain justru menganggap tindakan Mas Lindra sebagai wujud cinta sejati yang layak diteladani. Di pendopo Kabupaten Tuban, suasana mendadak menjadi panas. Para staf terlihat gelisah. Wartawan lokal mulai berdatangan, menuntut klarifikasi. Sekretaris pribadi Mas Lindra hanya bisa memberikan pernyataan singkat bahwa sang bupati sedang mengambil cuti untuk urusan pribadi. Namun desas-desus terus berkembang. Beberapa anggota dewan mulai melontarkan komentar sinis, menuding Mas Lindra tidak profesional dan terlalu mengikuti perasaan. Tapi rakyat kecil, para petani, pedagang pasar, hingga ibu-ibu PKK, justru banyak yang mendukung langkah itu. Lawang cinta kok dilarang-larang. Justru hebat, pemimpin kok berani jujur soal perasaan, kata Bu Marni, penjual pecel legendaris di alun-alun Tuban, kepada seorang wartawan TV lokal. Sementara itu, di Kediri, keluarga Niken ikut merasa terkejut. Ayah Niken, Pak Rofi, menerima kabar itu dari tetangganya yang memperlihatkan berita daring di ponsel. Awalnya beliau terdiam, lalu menatap langit-langit rumah dengan pandangan kosong. Saya hanya berharap Niken tahu batas, ujarnya lirih. Namun diam-diam, sang ibu menitikkan air mata bahagia. Ia tahu betul bagaimana putrinya menanggung beban sebagai pesinden muda yang membawa nama daerah ke panggung internasional. Jika benar Mas Lindra memiliki niat serius, maka mungkin Tuhan sedang membuka jalan yang selama ini tertutup.
Niken dan Mas Lindra sendiri tidak terlalu menggubris kehebohan itu. Mereka memilih menghabiskan waktu di salah satu taman kota Hong Kong, menyusuri tepian Victoria Harbour, menyamar sebagai dua insan biasa. Mereka tertawa, berdiskusi, dan berbagi kisah masa kecil hingga mimpi-mimpi ke depan. Namun, di sela tawa itu, Mas Lindra menatap mata Niken dan berkata, "Setelah kita pulang nanti, mungkin akan ada badai. Tapi kalau kamu siap, aku ingin kamu dampingi aku bukan hanya di panggung, tapi dalam hidupku sepenuhnya." Niken menggigit bibir, menahan getar hati. Ia belum menjawab, tapi ia tidak menolak. Sementara itu, media nasional mulai menggali arsip dan membahas hubungan mereka sejak awal. Video Niken tampil di Pendopo Tuban, momen ketika Mas Lindra menghadiahinya bunga usai pentas, hingga foto mereka saat membuka festival budaya daerah kembali mencuat. Kabar ini kini bukan hanya menggemparkan dua kota, tapi sudah sampai ke Jakarta. Beberapa stasiun TV mulai mengundang narasumber untuk membahas fenomena ini. Di balik semua itu, satu hal yang tak terbantahkan, cinta yang sebelumnya disangka biasa, kini telah menjadi sorotan publik yang tak bisa dihindari. Hari itu langit Surabaya terlihat bersih, seolah tahu bahwa dua insan yang pulang membawa cerita luar biasa tengah menapak tanah Ibu Pertiwi. Bandara Internasional Juanda dipenuhi awak media dan penggemar yang telah mengetahui jadwal kepulangan Niken Salindri dan Mas Lindra. Mereka membawa bunga, spanduk, dan bahkan poster bertuliskan, "Selamat datang pemersatu budaya dan pemimpin sejati." Beberapa orang tak percaya bahwa seorang bupati dan pesinden muda bisa menyentuh hati banyak orang lewat satu peristiwa sederhana, pertemuan penuh cinta di negeri orang. Saat pintu kedatangan terbuka, Niken melangkah pelan, di sampingnya Mas Lindra berjalan penuh wibawa, namun tampak lebih teduh dari biasanya. Air mata tak dapat terbendung ketika Niken melihat kedua orang tuanya berdiri di barisan depan, menantinya dengan wajah haru. Ibunya langsung memeluknya erat, tak peduli kilatan kamera yang terus menyambar. "Nak, pulangmu ini seperti mimpi," bisik sang ibu di telinga Niken, disusul pelukan dari sang ayah yang hanya mampu berkata lirih, "Alhamdulillah kamu selamat." Mas Lindra pun menyalami kedua orang tua Niken dengan takzim, mencium tangan sang ayah dengan penuh hormat. "Terima kasih telah membesarkan wanita sekuat dan seindah ini," katanya. Momen itu membuat banyak orang yang menyaksikan secara langsung maupun daring menitikkan air mata. Rombongan kecil mereka lalu bertolak ke Kediri, menuju rumah sederhana milik keluarga Niken. Warga kampung telah bersiap menyambut sejak pagi. Jalanan dipenuhi umbul-umbul, gamelan dimainkan oleh para tetua desa, dan ibu-ibu membawa nampan berisi bunga melati serta tumpeng kecil. Begitu mobil Mas Lindra dan Niken berhenti di depan rumah, puluhan anak-anak menyanyikan lagu dolanan Jawa dengan riang, diiringi alunan kendang dan saron. Suasana yang semula hening karena penasaran kini pecah jadi sorak-sorai bahagia. Niken tersenyum haru, tak menyangka bahwa kepulangannya akan disambut dengan cinta sebesar ini. Mas Lindra tampak berkaca-kaca, melihat betapa rakyat begitu mencintai Niken bukan hanya sebagai seniman, tetapi juga sebagai anak daerah yang membawa nama harum Kediri. Di ruang tamu rumah Niken, sebuah acara doa bersama digelar. Sejumlah kiai, tokoh budaya, dan warga berkumpul. Dalam suasana hening, seorang kiai sepuh memimpin doa dengan suara bergetar. Ia menyelipkan harapan agar keduanya selalu dijaga Allah dan diberikan jalan terbaik dalam keputusan hidup mereka. Dalam sujudnya, Niken tak bisa menahan tangis. Ia sadar bahwa hidupnya tak lagi sederhana. Kini langkahnya membawa banyak harapan, dan hatinya harus mantap jika kelak benar-benar mendampingi seorang pemimpin. Di sampingnya, Mas Lindra juga larut dalam kehusyukan. Ia tahu, jalan di depan mereka tak akan mudah, tapi malam itu, mereka mendapat restu dari langit dan bumi. Setelah acara usai, malam pun turun dengan damai. Di teras rumah yang masih ramai oleh warga yang ingin sekadar berjabat tangan, Niken dan Mas Lindra duduk berdampingan, menatap langit Kediri yang gelap namun penuh bintang. "Mas," bisik Niken pelan, "kenapa langit di sini terasa lebih hangat daripada di Hong Kong?" Mas Lindra tersenyum, menggenggam tangan Niken perlahan. "Karena di sini, kita disambut bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai harapan. Di sini kita tidak hanya pulang, tapi kembali ke niat awal, membangun bersama, mencinta bersama." Malam itu, mereka tak butuh lagi kata-kata besar. Hanya keheningan dan doa yang terus membungkus mereka, seolah alam pun tahu bahwa cerita besar sedang ditulis pelan-pelan, dari desa kecil, dengan cinta yang tulus.
Keesokan harinya, suasana hangat di rumah Niken mulai berubah menjadi tekanan yang tak kasat mata. Telepon Mas Lindra terus berdering, wartawan, kolega, hingga pejabat pusat mulai mempertanyakan keberadaannya. Beberapa media mulai menulis artikel kritis, Bupati turun tangan dalam cinta, antara romantis dan tidak profesional. Sejumlah elit politik di Tuban merasa gerah. Mereka menuduh Mas Lindra mencampur-adukkan urusan pribadi dan jabatan, apalagi dengan kabar bahwa ia ingin melamar seorang pesinden muda. Mas Lindra menghela napas panjang di ruang tamu rumah Niken, memandangi layar ponselnya dengan ekspresi berat. Di satu sisi, ia ingin mengejar kebahagiaan, di sisi lain, tanggung jawab sebagai kepala daerah tidak memberi ruang luas untuk cerita cinta yang menggemparkan. Di tengah kekalutan itu, seorang perwakilan partai politik dari pusat diam-diam datang ke Tuban dan mengundang Mas Lindra untuk sebuah pertemuan tertutup. Di sana, ia diberi dua opsi, memilih tetap bersama Niken dengan risiko tak didukung lagi dalam pencalonan periode berikutnya, atau menjaga citra politik dan menjaga jarak dari Niken demi stabilitas karir. Mas Lindra terdiam, hatinya bergemuruh. Ia tahu betul dunia politik tak selalu ramah terhadap kisah cinta, apalagi yang disorot media secara masif. Namun ia juga tahu, cinta pada Niken bukan sekadar rasa, ia telah menjadi janji batin. Pertemuan itu berakhir tanpa kesimpulan pasti, tapi menyisakan tekanan besar yang menggantung di benak Mas Lindra. Di sisi lain, Niken merasakan kegelisahan yang sama. Setelah kepulangan mereka, jadwal manggung kembali padat. Namun kali ini, tekanan datang bukan hanya dari manajer atau penonton, melainkan dari kolega sesama seniman. Ada sindiran halus yang terasa tajam, seolah karir Niken melesat bukan karena bakat, tapi karena kedekatannya dengan seorang bupati. Beberapa media mulai menggali masa lalu Niken, mencari-cari celah untuk diberitakan negatif. Ia sempat menangis di kamar, memeluk bundel catatan lirik yang dulu ia tulis dengan sepenuh hati. Dunia yang dulu hangat kini terasa seperti panggung yang bisa menjatuhkannya kapan saja. Ia mulai bertanya dalam hati, benarkah langkahku ini pilihan yang tepat? Sore itu, Mas Lindra datang diam-diam ke rumah Niken. Mereka duduk di bangku bambu di samping rumah, ditemani suara angin dan kokok ayam petang. Aku tahu, cintaku padamu bukan sekadar rasa, tapi pilihan. Tapi pilihan ini menuntut keberanian. Tidak hanya untuk mencintai, tapi juga untuk bertahan, ujar Mas Lindra. Niken menunduk, air matanya mengalir. Aku tidak ingin jadi batu sandungan, Mas. Kalau memang aku akan membuat karir Mas runtuh, aku rela mundur. Mas Lindra langsung menggenggam tangan Niken erat. Justru karena kamu ada, aku merasa kuat. Kalau harus jatuh, aku ingin jatuh karena aku memperjuangkanmu, bukan karena aku lari dari hatiku sendiri. Malam itu menjadi malam yang menentukan. Mereka sadar bahwa cinta mereka bukan lagi hanya tentang dua hati yang saling mencintai, tapi tentang dua sosok yang menjadi simbol harapan dan keteguhan bagi banyak orang. Keputusan mereka bukan hanya akan mempengaruhi hidup pribadi, tapi juga menyentuh hati rakyat, membuka mata mereka bahwa cinta sejati kadang datang dengan harga mahal, reputasi, karir, bahkan mimpi. Tapi di balik semua pertaruhan itu, keduanya mantap berjalan bersama. Karena bagi Mas Lindra dan Niken, cinta bukan sekadar rasa manis dalam diam, tapi keberanian untuk berdiri di hadapan badai dan berkata, kami tetap memilih satu sama lain. Hari itu langit Tuban mendung, seolah menggantungkan pertanda akan hadirnya momen yang besar namun penuh risiko. Mas Lindra sudah memantapkan hati. Ia tak ingin cintanya terus menjadi teka-teki publik atau bahan gosip politik. Maka ia merancang sebuah acara budaya terbuka di alun-alun Tuban, mengundang para tokoh masyarakat, budayawan, wartawan, dan bahkan masyarakat luas. Dengan tajuk, Malam Pesona Budaya. Ronggolawe, tak ada satupun yang menyangka bahwa di balik panggung anggun berhiaskan lampu lentera dan wayang kulit itu, akan terjadi sebuah lamaran yang menyentuh hati jutaan orang. Niken datang sebagai tamu kehormatan, mengenakan kebaya keemasan dan sanggul klasik, tak tahu bahwa malam itu hidupnya akan berubah. Pentas berlangsung megah, tari-tarian khas Tuban, penampilan gamelan, dan syair-syair tradisional mengalun indah. Niken diminta tampil membawakan satu tembang-tembang langgam Jawa berjudul Asmaradana, yang isinya penuh dengan makna tentang kesetiaan dan kerinduan. Saat bait terakhir dinyanyikan dengan suara lirihnya yang syahdu, lampu tiba-tiba meredup. Musik berhenti, seluruh penonton hening. Dari sisi panggung, Mas Lindra muncul mengenakan beskap hitam,
membawa sebuah kotak kecil berbalut kain batik. Semua yang hadir menahan napas. Niken berdiri terpaku di tengah panggung, tak tahu harus bagaimana. Ini bukan latihan, ini nyata. Di hadapan ribuan pasang mata dan kamera, Mas Lindra berlutut, memandang Niken dengan mata berkaca-kaca. Niken Salindri, kamu bukan hanya pesinden yang menghidupkan budaya, kamu adalah suara yang membangkitkan harapan di hatiku. Di tengah segala sorotan dan keraguan, hanya satu hal yang tak pernah goyah, cintaku padamu. Suara penonton berdesis haru, beberapa bahkan menitikkan air mata. Maukah kamu menikah denganku dan berjalan bersamaku, tak hanya di panggung ini, tapi dalam setiap langkah hidupku, dengan segala resikonya. Niken menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. Butuh waktu beberapa detik sebelum ia mengangguk perlahan, lalu berbisik, "Inggih, Mas." Sorak-sorai meledak dari penonton. Kilatan kamera tak henti-hentinya memotret momen yang kini viral seketika. Di media sosial, video lamaran itu tersebar cepat dengan tagar lamaran budaya, Niken Lindra, dan pemimpin berseni. Namun seperti yang sudah mereka duga, tak semua merespons dengan sukacita. Beberapa tokoh politik menyebut aksi Mas Lindra tidak etis dan terlalu teatrikal, mengaburkan batas antara jabatan dan urusan pribadi. Tapi rakyat biasa justru melihat sisi lain, seorang pemimpin yang jujur dalam cinta, berani melamar di tempat terbuka, bukan di balik tirai kekuasaan. Dan seorang wanita muda yang tak tunduk pada tekanan, memilih cinta yang menguatkannya. Malam itu, Tuban tidak hanya menyaksikan acara budaya, mereka menyaksikan sejarah. Bukan hanya sejarah cinta dua insan dari latar berbeda, tapi juga sejarah keberanian menantang stigma sosial. Di balik panggung, saat semua sudah mulai tenang, Niken dan Mas Lindra duduk berdampingan. Tak ada kata-kata besar yang keluar, hanya tatapan lega dan senyum sederhana. Mereka tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi malam itu menjadi batu pertama, sebuah ikrar di bawah langit Jawa, bahwa cinta yang tulus, meski berada di bawah sorotan, tetap punya tempat untuk tumbuh. Setelah malam lamaran yang menggetarkan hati banyak orang, Tuban mendadak menjadi sorotan nasional. Bukan hanya karena seorang bupati melamar seorang pesinden muda di panggung budaya, tetapi karena keberanian mereka mengumumkan cinta di tengah badai opini. Keesokan harinya, pemberitaan membanjiri media sosial, televisi, dan koran-koran besar. Sebagian media mengangkat kisah ini sebagai simbol cinta sejati dan pelestarian budaya lokal. Namun tak sedikit pula yang menulis tajuk miring, populisme atau romantisme, cinta di tengah kekuasaan, hingga bupati melamar di panggung, apakah etis? Dari langit popularitas yang sedang membubung, kini badai mulai menggantung. Di internal pemerintahan Tuban, gejolak pun tak bisa dihindari. Sejumlah pejabat senior memanggil Mas Lindra secara tertutup dan menyampaikan kekhawatiran bahwa aksi lamaran publik itu menimbulkan kesan bahwa ia tak netral dalam tugas, terlalu personal dan teatrikal. Bahkan ada wacana dari sebagian fraksi untuk membentuk tim audit atas kegiatan anggaran budaya malam itu, sebuah sinyal bahwa bukan hanya cintanya yang diuji, tapi juga integritasnya sebagai kepala daerah. Namun Mas Lindra tetap tenang. "Saya siap diaudit, tapi jangan audit cinta saya. Itu urusan hati," jawabnya santai namun mantap, membuat suasana rapat menjadi kikuk. Di sisi lain, rakyat biasa malah mulai menaruh simpati. Warung kopi di sudut desa dan pasar tradisional ramai memperbincangkan, jarang loh, pejabat jujur soal perasaan. Sementara itu, Niken juga menerima dampaknya. Ia mulai menerima pesan-pesan ancaman dari akun anonim yang memintanya tidak ikut campur dunia birokrasi. Bahkan seorang sesama seniman menyindirnya secara terang-terangan di panggung pertunjukan dengan kalimat, "Semoga pesinden zaman sekarang tidak lupa bahwa suara merdu bukan tiket masuk kantor bupati." Hati Niken tercabik. Ia hanya ingin mencintai dan berkesenian, bukan menjadi alat politik atau korban ego orang dewasa. Ia menangis diam-diam malam itu, memeluk kado lamaran dari Mas Lindra yang masih terbungkus kain batik. Tapi Niken bukan gadis lemah. Ia memutuskan tetap manggung, tetap tersenyum, dan tetap membawakan tembang-tembang leluhur yang selama ini menjadi nyawa hidupnya. Namun, di balik kegaduhan manusia, alam seolah ikut berbicara. Hari-hari berikutnya, Tuban diguyur hujan deras yang tak biasa. Sawah-sawah tergenang, beberapa jalan rusak, dan sungai-sungai kecil mulai meluap. Warga desa percaya, ini bukan hujan biasa, ini tanggapan langit. Di Jawa, kepercayaan pada harmoni semesta masih kental.
Beberapa sesepuh desa mengundang Mas Lindra dan Niken untuk datang ke petilasan leluhur, meminta restu dan menenangkan alam. Dalam balutan kain lurik dan selendang putih, mereka mengikuti ritual doa dan tabur bunga di kaki Gunung Pucangan. Malam itu sunyi, hanya suara angin dan doa-doa yang menggema di antara pohon beringin tua. Niken merasakan kedamaian luar biasa saat tangannya digenggam Mas Lindra dalam diam. Di antara teriakan dunia dan bisikan langit, cinta mereka semakin diuji. Tapi seperti pohon tua yang akarnya mengikat bumi, mereka tak goyah. Malam itu, Niken menatap ke langit, lalu membisik pada angin, jika harus menanggung badai, asalkan aku bersamanya, aku rela. Mas Lindra mencium ubun-ubunnya perlahan, seolah menegaskan bahwa mereka akan tetap berdiri, seberat apapun ombak yang datang. Tuban bukan hanya tanah cinta mereka, tapi juga tanah pertaruhan yang akan mencatat nama mereka dalam kisah rakyat, dua insan yang mencintai dengan tulus di tengah sorotan, kritik, dan restu dari bumi serta langit. Hari yang dinanti pun tiba. Tanggal yang dipilih bukan sembarangan, tetapi bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Tuban. Mas Lindra ingin hari bahagianya bukan hanya menjadi miliknya dan Niken, tetapi juga milik seluruh rakyat. Ia memilih alun-alun kota sebagai tempat ijab kabul, sebuah keputusan yang kembali menimbulkan kontroversi, namun ia teguh. Rakyatku telah menyaksikan cinta ini sejak awal. Biarlah mereka juga jadi saksi sah pernikahan kami. Ribuan orang memadati alun-alun yang telah dihias megah dengan payung-payung tradisional, janur kuning melengkung, dan ornamen batik khas Tuban. Bahkan payung rakyat dari bambu yang biasa dipakai pedagang digantung sebagai simbol perlindungan rakyat atas pemimpinnya. Niken keluar dari pendopo utama, mengenakan kebaya putih bersulam benang emas dan kain jarik bermotif geringsing warisan keluarganya. Wajahnya teduh, meski matanya sembab karena haru. Ia berjalan perlahan diiringi suara gamelan Jawa yang mengalun lembut. Di sisi lain, Mas Lindra telah duduk dengan tenang bersama penghulu dan para saksi. Tak ada pelaminan mewah, hanya tikar pandan dan panggung kayu rendah yang diberi alas kain putih. Saat penghulu melafalkan ijab kabul, seluruh rakyat yang menyaksikan di sekitar alun-alun serentak menunduk, berdoa dalam hening. Suara sah yang keluar dari mulut saksi menggema disambut sorak-sorai warga yang langsung mengangkat payung-payung bambu mereka ke atas, menciptakan pemandangan langit penuh warna. Tiba-tiba, langit yang sejak pagi mendung berubah cerah. Awan kelabu perlahan menjauh, dan sinar matahari menyusup di antara payung-payung rakyat. Beberapa orang tua menyebut itu sebagai waskita langit, tanda bahwa alam merestui. Niken meneteskan air mata saat Mas Lindra menyematkan cincin dan mencium keningnya. Tak ada kata-kata muluk, hanya bisikan, mulai hari ini, kamu bukan hanya suara rakyat, tapi juga nyawa hidupku. Suara gamelan kembali mengalun, namun kini bukan sekadar musik pengiring, melainkan nyanyian syukur dari bumi Tuban yang bersatu dengan langit. Usai akad, bukan pesta besar yang digelar, tetapi kirap budaya. Niken dan Mas Lindra menaiki kereta kencana yang ditarik oleh 4 kuda putih, mengelilingi pusat kota Tuban diiringi barisan penari, pesilat, dan anak-anak kecil berpakaian adat. Warga berbaris di tepi jalan, melambaikan tangan dan melempar bunga melati ke arah pasangan pengantin yang kini menjadi simbol cinta dan harapan. Beberapa ibu menyeka air mata, sambil berkata, akhirnya, pemimpin kami menikahi putri dari suara rakyat. Bukan hanya pernikahan, hari itu menjadi perayaan cinta yang dibalut budaya dan restu rakyat. Di malam harinya, pesta sederhana diadakan di pendapa kabupaten. Lagu-lagu dolanan dinyanyikan, makanan tradisional disajikan, dan tawa memenuhi udara. Di tengah segala kebahagiaan itu, Mas Lindra dan Niken duduk bersisian memandangi langit. Perjalanan kita masih panjang, Niken, ucap Mas Lindra pelan. Niken menggenggam tangan suaminya dan menjawab, selama aku di sampingmu, setiap badai akan jadi nyanyian, dan setiap langkah akan jadi cerita. Tuban malam itu tenang, seolah menyimpan janji dua insan yang telah memilih cinta, budaya, dan rakyat sebagai jalan hidup mereka. Dan itulah akhir dari kisah penuh haru antara Mas Lindra dan Niken Salindri. Sebuah perjalanan cinta yang tak hanya menggetarkan hati, tapi juga menyentuh akar budaya dan rakyat. Dari panggung Hong Kong hingga pelaminan di alun-alun Tuban, mereka membuktikan bahwa cinta sejati tak mengenal batas. Jika kalian terinspirasi dan tersentuh oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, komen pendapatmu, dan tentunya subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah epik selanjutnya yang tak kalah menggetarkan hati.
Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cinta yang tulus selalu menemukan jalannya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.